Dari Bu Yulianti, tak lain tak bukan minta maaf atas apa yang sudah terjadi, atas tindakannya. Selain mencekamnya kebakaran Glodok Plaza hingga curhat tangis keluarga menanti kabar dari anggota keluarga yang diduga ikut jadi korban, berikutnya tak kalah heboh viral kasus pembunuhan artis laga Mak Lampir Sandi Permana yang kini berkelok ke babak tak terduga. Pasca tertangkapnya Nanang Gimbal tersangka pelaku pembunuhan Sandi diwarnai serangkaian peristiwa emosional, menguak jajaran fakta penuh kejutan. Fakta pertama, pasca tertangkap terkuat motif Nanang Gimbal membunuh Sandi Permana karena sakit hati diludahi. Sandi Permana terbunuh karena sakit hati akibat dendam lama yang berawal dari Sandi menebang pohon di pekarangan rumah Nanang Gimbal yang merupakan tetangganya sendiri. Peristiwa yang terjadi di tahun 2019 itu bahkan membuat Nanang Gimbal dan Sandi Permana tak saling bertegur sapa lagi dan berujung aksi pindah rumah oleh Nanang. Ironisnya, siapa yang menyangka jika konflik yang sudah terjadi selama 6 tahun lalu tersebut bakal menjadi bibit yang membuat Sandi akhirnya meregang nyawa. Karena Nanang Gimbal yang masih panas berkonflik dengan Sandi terlanjur tersinggung sakit hati dengan sikap Sandi yang melihat sinis dan meludah ke arahnya Minggu pagi 12 Januari lalu saat lewat di depan rumah Nanang Gimbal. Hal ini motifnya adalah si tersangka merasa direndahkan oleh korban dengan cara korban melihat secara sinis ke arah pelaku. Kemudian korban meludah ke arah tersangka. Dengan ancaman hukuman untuk pasal 338 KUHP yaitu maksimal 15 tahun. Sedangkan untuk pasal 354 ayat 2 KUHP dengan ancaman hukuman selama 10 tahun. Kalau 2019 itu kan saya belum di sini. Cuma sih saya pernah dengar masalah-masalah itu. Dia katanya pohonnya ditebang, dia sebel lah sama si korban, katanya pohonnya ditebang kayak gitu-gitu. Cuma dia nggak mau pusing. Kejadian itu keluarganya dia nggak ada tegur-teguran sama itu. Akhirnya dia pindahlah ke sini. Kan waktu menebang pohon itu untuk acara pernikahan ya. Saya tegasin itu bukan di 2019. Si pelaku salah. Itu kita menikah di 2018 untuk menebang pohon. Menebang pohon itu juga bukan semua yang ditebang. Hanya sebagian karena untuk agar tidak tertutup tenda. Fakta kedua, tangis Ade Andriani, istri dan anak-anak Sandi Permana pecah saat ziarah pasca 7 hari meninggalnya sang suami. Ade, istri Sandi Permana baru sanggup berziarah mengunjungi makam Sandi 1 minggu setelah kematian sang suami. Ya, karena trauma dan masih dirundung sedih, Ade yang harus menerima kenyataan tiba-tiba ditinggal sang suami rupanya masih belum bisa menata hati. Ditemui oleh tim Silet saat mengunjungi makam almarhum Sandi Permana, Ade terlihat datang bersama putrinya mengulik emosi. Pasalnya, berdoa di makam Sandi, tangis Ade pun pecah tak terbendung. Tangis Ade semakin pilu mengalir ketika dengan emosional Ade menyuruh putri kecilnya untuk pamit kepada sang ayah, lalu melambaikan tangan kecilnya ke makam Sandi Permana. Sontak saja, Ade menangis pilu, apalagi mengingat anak-anaknya kini jadi trauma setiap kali melintasi tempat kejadian perkara atau TKP yang tak jauh dari rumah mereka.
tenang di sana, amin. Pamit sama Ayah, nak. Ya. Assalamualaikum. Ada rasa trauma ya di saya. Setiap keluar atau pulang gitu kan pasti mobil kan masuk. Kalau mau masuk kan pasti kan lihat dulu ke kanan gitu ya. Kan karena nggak begitu jauh ya. Saya nggak mau lihat. Saya nggak mau ngeliat ke jalanan itu, tempat itu, sama anak-anak saya juga pada tahu gitu kan. Dia bilang, ini di sini tempat ayah aku, katanya gitu. Ayah aku meninggal di sini. Ayah aku meninggal di sini. Katanya gitu. Jadi ya ada trauma untuk saya sama anak-anak gitu ya. Trauma untuk saya sama anak-anak gitu ya. Sedih saya lihat tempat itu ya, tempat dimana suami saya merenggut nyawanya ya. Fakta ketiga, istri pelaku datang minta maaf ke rumah Sandi Permana, namun Ade Andriani menolak menemui keluarga, tuntut nyawa dibayar nyawa. Fakta ketiga, Yulianti istri Nanang Gimbal datang meminta maaf kepada keluarga Sandi Permana, tapi Ade Andriani menolak menemui. Ya, meski ibunda dari almarhum Sandi akhirnya mau menerima kedatangan Yulianti dan luluh memberikan maaf setelah tangannya dicium oleh istri tersangka, tapi faktanya Ade memasang sikap yang 180 derajat berbeda. Lewat wakil pihak keluarganya, Ade telak-telak menyatakan tak mau menemui Yulianti sehingga membuat Yulianti harus pulang dari rumah Sandi dengan langkah lemas. Maka dengan berat hati Yulianti pun untuk pertama kalinya menjenguk Nanang Gimbal, sang suami, di tahanan Polda Metro Jaya sambil membawa kabar sedih. Pasalnya selain tak mau menemui Yulianti, Ade bahkan menitipkan pesan bahwa nyawa tetap harus dibayar nyawa. Dari Bu Yulianti, tak lain tak bukan minta maaf atas apa yang sudah terjadi, atas tindakan yang telah dilakukan oleh suami Bu Yuli. Ini nggak tahu nih. Aku nggak tahu sama sekali kejadian itu. Tidak mengetahui. Nggak mengetahui pada saat kejadian. Pada saat kejadian Ibu sedang berada di mana? Aku lagi ada di dapur lagi nyuci. Dapat kabar, katanya yang istri dari almarhum belum bersedia untuk bertemu di Melalui kuasa hukum aja. melalui kuasa hukum. Oh, melalui kuasa hukumnya Sudah. aja. Yang saya maafin sih, gak kata istrinya, nyawa bayar nyawa, nyawa bayar nyawa. Aku minta maaf sama Teteh atas kejadian ini. Kan suami aku juga udah dapat hukuman dari Istiqlal, ya udah mendapat hukuman. Semoga dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Si Dani juga suruh ini. Oh, kita mau Wawancara dulu kali Bang ya? Iya, ini kali pertama beliau jenguk suaminya. Alhamdulillah ditindaklanjuti, kondisinya baik-baik saja, dan pihak kepolisian juga baik dengan menyambut baik dengan 15 tahun, saya nggak terima. Soalnya kan anak saya sampai meninggal sama suaminya dia. Itu doang. Untuk mau datang ya datang aja, tapi kalau untuk meminta maaf saya belum tahu ya, karena hati saya masih hancur ya, masih belum bisa terima gitu. Hati saya masih hancur ya, masih belum bisa terima gitu. Datang buat apa? Meminta peringanan? Enggak akan. Ya saya meminta keadilan ya, seadil-adilnya ya buat suami saya dengan hukuman seumur hidup ya.
atau hukuman mati gitu kan, seumur hidup ya, atau hukuman mati gitu kan. Nggak mungkin kan tidak seorang istri nggak tahu, padahal itu kejadian di rumah dia. Nggak mungkin. Kalau misalnya nggak dengar, kemarin katanya ada yang bilang, karena ada yang bilang katanya dia lagi nyuci, sekarang katanya lagi di dapur, yang benar yang mana? Fakta keempat, tetangga dan rekan kerja juga bongkar sifat asli Nanang dan Sandi. Benarkah semua akui Sandi temperamen? Fakta keempat, banyak pihak menguat sifat asli Sandi Permana yang secara mengejutkan diduga temperamental. Ya, sebagai istri, Ade boleh saja bersedih dan mengutas bahwa suaminya adalah suami sekaligus ayah yang baik di hadapan sederet tamu dan artis yang melayat pada acara tahlil peringatan kematian Sandi di momen 7 harian akhir pekan kemarin. Tapi fakta di lapangan, sederet tetangga hingga mantan rekan kerja Sandi Permana justru menguak sisi mengejutkan Sandi yang memang baik, lucu dan suka bercanda, tapi diduga temperamental dan sering menyinggung banyak orang saat bercanda kelewatan. Salah satunya Rudy Kisara, ayah artis Glenka Kisara. Ya, artis Coki dan rekannya bersaksi bahwa Sandi Permana sempat menjadikan nasib Rudy Kisara yang sedang sepi job menjadi bahan candaan, yang sontak saja merembet jadi api pertengkaran. Beruntung kalau itu Rudy yang tersinggung berat tak mengakhiri pertengkarannya dengan Sandi Permana dengan aksi emosional. Karena sejatinya dengan alasan apapun, kekerasan tak pernah bisa dibenarkan. Di mata keluarga ya dia suami yang baik ya, ayah yang protektif ya buat anak-anak ya. Saya kenal sosok Sandi ini udah puluhan tahun, orangnya baik, bersahaja, tegas, pinter, smart, dan dia lucu. Itu sih ya agak-agak sedikit sensi lah, baperan kalau iya. Dan kita sih, saya sih sama dia sih nggak pernah ya sampai berlanjut. Paling saya cuma ya udah sampai di situ aja. Malamnya besok paginya udah nggak. Iya, enggak. Saya sih taunya itu Nanang itu nggak mau gubris. Memang dia selalu kayak nyari masalah sama ini. Kayak gitu, sering nyari masalah ke si Gimbal, cuma sama Gimbal nggak terlalu diladenin. Ngapain buang-buang energi juga, dia bilang gitu. Dia sempat ngomong kayak gitu juga. Ya orangnya baik, cuma kalau bercanda ya kadang-kadang kalau orangnya nggak bisa terima pasti marah gitu loh. Karena dia kalau ngecengin emang parah sih almarhum Sandi. Rudy Kisara. Oh, Rudy Kisara. Itu waktu zaman Buperta. Iya benar-benar. Gimana itu? Wah itu Rudy lagi pusing kali ya. Job nyanyi nggak ada. Dicengin sama Sandi ya marah. Nah, gitu. Itu di Rumah Batu saat itu. Rumah Batu ya. Selain kasus tewasnya Sandi Permana akibat ditusuk diduga oleh Nanang Gimbal, aksi penusukan yang tak kalah mendulang geger juga dialami oleh aktor Bollywood India Saif Ali Khan. Ya, suami artis Kareena Kapoor ini mendadak membuat India geger karena tiba-tiba ditusuk oleh orang tak dikenal di kawasan rumahnya sendiri. Ironisnya, meski oknum misterius tersebut tak berhasil menusuk Saif Ali Khan di bagian vital hingga beresiko meninggal, tapi Saif mengalami kondisi serius karena tertusuk di bagian tulang belakang. Sontak saja, Saif pun dilarikan ke rumah sakit hingga harus menjalani operasi berat. Beruntung, Saif Ali Khan kini telah keluar dari ruang ICU menyisakan tanda tanya besar. Siapakah pria yang telah menusuk Saif Ali Khan dan apa motifnya?
Pasalnya, pria yang belakangan diketahui bernama Anas Kanoja tersebut terekam kamera CCTV memasuki area hunian elit Saif Ali lewat tangga darurat. Tapi bagaimana pria tersebut bisa lolos dari pihak keamanan setempat kian membubuhkan misteri. Anehnya, meski telah ditangkap dan ditetapkan sebagai tersangka, Anas mengelak bahwa dirinya telah melakukan aksi menikam Saif Ali. Apa yang sebenarnya terjadi? Entahlah. Yang jelas, pelaku yang sama diduga juga berusaha melakukan kejahatan yang sama pula kepada bintang besar Bollywood Shah Rukh Khan. Ya pastinya serem banget lah, karena kan kita juga nggak pernah tahu ya dimanapun kita berada kan mungkin ada orang yang terobsesi banget sama kita sampai ngikutin ke rumah atau mungkin dia ngirimin sesuatu ke rumah, menyeramkan banget gitu loh. Dimanapun kita bisa nggak selamat atau nggak aman, jadi kita harus menjaga untuk diri kita masing-masing dan paling dekat adalah keluarga kita aja dulu kita lindungin.